Hai Candy Boys and Candy Girls, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Aduh, aku kayaknya berapa hari ini ngilang ya dari Instagram maupun YouTube. Tapi tenang aja, kalian yang dapat giveaway dari Dinar Candy itu masih berjalan ya guys. Kasih aku 3 hari karena aku memang lagi memperbaiki semuanya kayak gitu. Dan sebelum ngomong ke Candy Boys and Candy Girls, karena aku takut kalian tuh bertanya-tanya kemana Dinar gitu kan. Nah oke. Aku sebelum itu aku mau minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia atas tindakan atau kelakuan aku kemarin yang aku bilang aku stres gara-gara PPKM diperpanjang. Itu tuh sebenarnya aku tuh karena ada kayak berita Dinar menolak PPKM, itu bukan menolak, tapi aku kayak ya udah aku kecewa karena diperpanjang, tapi bukan berarti aku ke pemerintah bukan berarti tidak boleh PPKM diperpanjang. Ya iya nggak apa-apa diperpanjang, cuman aku kemarin tuh bilang aku stres karena PPKM diperpanjang. That's it. Nggak yang aku PPKM aku protes tentang PPKM tidak diperpanjang, bukan seperti itu. Maksud aku tuh karena itu tuh just for myself, aku stres dan aku tuh kayak bingung gitu mau ngapain, karena aku tuh jujur belakangan ini 4 bulan ini aku tuh mengalami tekanan atau tingkat kepusingan yang sangat tinggi. Karena apa? Karena kan kalian tahu lah, aku tuh sebenarnya dulu kan pekerjaan aku DJ, terus aku kayak ubah-ubah pekerjaan aku, tiba-tiba menjadi co-host, tiba-tiba nanti acting, tiba-tiba nanti aku bikin konten di YouTube. Itu tuh sangat berbeda banget sama kerjaan aku dulu. Jadi dulu tuh aku cuman nge-DJ 1 jam terus dapat uang. Terus nanti pindah lagi ke kota lain, kayak misalkan seminggu 4 kali, dan itu tuh satu kota tuh aku cuman main DJ 1 jam terus dibayar. Seperti itulah pokoknya, dan itu tuh udah 7 tahun aku melakukan hal seperti itu. Terus sekarang aku kayak 2 tahun ini berganti jobnya, itu nggak mudah. Menurut kalian kan sama-sama entertain, nggak segampang itu guys gitu. Nah itu tuh kemarin itu adalah puncak stresnya aku. That's why aku tuh kenapa berbikini di jalan. Yaitu aku mohon maaf itu salah mungkin secara norma budaya Indonesia yang ketimuran, itu aku akui itu salah gitu ya. Cuman coba dilihat lagi konsepnya seperti apa kayak gitu ya. Karena di situ tuh kalian nggak bisa ngejudge aku ya, karena aku lihat kalian tuh tiba-tiba ya berpakaian bikini, apalah pokoknya nyerempet agama semuanya kayak gitu guys. Kalau mau ke sana itu memang ya aku tidak bisa ke ranah sana gitu. Cuman kalian tahu nggak sih pergaulan aku, nih aku jelasin, pergaulan aku tuh dulu DJ dan aku tuh sempet tur Asia, dan tur Asia itu bukan berarti pas tur Asia itu aku membawa nama Indonesia, dan aku tuh selalu membanggakan aku tuh NKRI harga mati. Terus kemarin aku sempet kayak ya itu kan bukan budaya kita pakai bikini, kenapa lu gitu-gitulah di jalan gitu ya. Guys, aku tuh cinta Indonesia harga mati, cuman karena pergaulan aku tuh sering gaul di luar, bukan berarti aku nggak cinta Indonesia ya, karena aku bergaul keluar kayak nge-DJ keluar, terus aku kayak banyak belajar di luar, aku bawa lagi ke Indo, tapi kayak misalkan ilmu DJ-nya aku bawa lagi gitu. Terus aku tour juga di Indo, keliling juga dulu ya. Pokoknya aku punya crowd sendiri namanya Candy Boys and Candy Girls di Indonesia. Terus tapi mungkin dari aku juga merasa kayak sometimes aku kayak aku terlalu depan nih, kayak misalkan pakaian aku terlalu gimana di ini, aku tutup lagi gitu. Cuman kemarin tuh aku bener-bener di otak aku tuh stres yang bener-bener udah memuncak. Aku nggak tahu pekerjaan aku harus gimana, karena menurut aku berat banget kemarin tuh ya kayak. Nah makanya aku tuh sampai berani gitu ya memakai bikini sambil membawa papan yang bertulisan aku stres. Dan itu emang beneran aku stres, cuman aku sekarang juga belum tes ke psikolog ataupun ke psikiater, karena ya aku baru pulang dari kantor polisi dan status aku sekarang tersangka guys. Dan ini mungkin obrolan aku kayak nggak sinkron gitu, kayak jumping gitu, karena memang otak aku tuh lagi mumet. Cuman aku kayak mau ngasih tahu ke Candy Boys and Candy Girls ya aku baik-baik saja, cuman sekarang status aku sudah tersangka guys gitu. Jadi
aku sekarang menjadi tahanan kota, terus ya semoga kedepannya aku bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Dan buat kalian Candy Boys and Candy Girls yang buat giveaway di YouTube channel aku tetap berjalan. Yang menang kemarin tunggu aku waktu 3 hari buat menyelesaikannya, karena aku lagi apa ya namanya tuh, aku masih shock karena aku nggak tahu, aku tuh buta hukum banget yang masalah kemarin. Ini aku agak jumping ya ngomongnya, karena memang otakku lagi ruwet banget, tapi aku kayak mau ngasih tahu aja ke kalian gitu. Terus apa namanya itu, jadi ya pokoknya mohon dimaafin kelakuan atau perilaku aku yang kemarin di tengah jalan, nggak di tengah jalan sih, di pinggir jalan memakai bikini seperti itu. Ya aku nggak tahu sih, karena aku tuh orangnya buta hukum, nggak tahu sampai aku terkena undang-undang inilah, aku baru tahu gitu. Karena sebelumnya teman-teman aku tuh kayak mereka suka ya jalan di pinggir jalan pakai bikini tuh biasa aja. Malah Mami Siska tuh kayak setelah aku kan udah dipanggil kayak gitu, aku sih nggak membela diri aku ya, maksudnya ya itu tetap salah kan secara norma adat budaya ketimuran di Indonesia gitu ya. Jadi aku minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia. Cuman ya ada salah satu teman aku namanya Mami Siska gitu, aku juga nggak kenapa-napa deh gitu, karena dia itu ya suka bikin konten seksi juga, terus kayak suka lari-lari pinggir jalan gitu. Jadi aku pikir itu tuh tidak akan kenapa-napa gitu. Dan terus apa ya namanya, aku juga kayak kemarin shock, ternyata itu tuh aku bisa dipanggil polisi gitu dan dimintain keterangan, dan akhirnya aku menjadi tersangka sih. Aku itu shock banget, mental gue kena banget, kayak oh my god gitu. Karena itu cepet banget guys kejadiannya, kayak aku dari saksi langsung tersangka. Tapi ya udahlah, aku bakal jalanin itu semua dan aku bakal kooperatif. Kayak aku harus seminggu 2 kali lapor ke apa namanya, ke Polres Jakarta Selatan kayak gitu. Ya gitulah guys, selama 2 hari ini aku ngejalanin itu. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan ya jangan ditiru, kan aku pernah bilang adegan itu jangan ditiru. Oh iya, aku memperjelas nih karena banyak yang rancu di media sana. Aku tuh mengupload kan itu tuh just for myself, ngerti gak sih? Aku bawa papan, aku stres karena PPKM diperpanjang, itu buat diri aku sendiri. Karena kesetresan aku, terus aku ya udah aku pakai bikini pinggir jalan gitu, kayak melampiaskan, ngerti gak sih? Karena apa ya namanya itu, kayak aku tuh kayak menanggung beban sendiri gitu loh, kayak udah deh aku kayak mau melepaskan diri gitu. Di situ juga banyak orang yang bilang kalau gue nyari konten viral gitu-gitu. Aduh, aku kayaknya udah nggak butuh, karena tiap hari juga aku bikin konten kan, tahu sendiri sama yang pemersatu bangsa, dan itu tuh memang di YouTube channel aku ya menghasilkan kayak gitu. Jadi terus di Instagram aku, di TikTok aku, dan aku juga ya ada usaha yang lain juga selain itu. Jadi aku kalau mau bikin konten-konten viral gitu kayaknya nggak kesana deh, tapi lebih ke gue lagi beneran stres guys, stres tingkat tinggi. Tiba-tiba gue di YouTube ada yang bilang, oh itu mah nyari viral gitu. Aduh jauh say, aduh aku udah gak nyari hal seperti itu kayak gitu. Karena kan aku juga sebenarnya di dunia entertain ya, kalau di dunia digital baru gitu ya, TV juga baru. Cuman kalau dunia digital udah lama, ditambah entertain ya udah lama banget gitu. Jadi kalau nyari viral gitu-gitu enggak sih. Kalau gue lebih ke justru sekarang ini aku lagi pengen jadi businesswoman, kayak aku mencoba untuk usaha di luaran sana. Dan kalau buat nyari viral gitu, justru aku lagi nyari aman. Nah setelah adanya ini, justru ini berbahaya buat aku, kayak mungkin brand ambassador gue nggak tahu nih bakal gimana kelanjutannya gitu. Terus kerja sama aku sama pengusaha-pengusaha lainnya yang tadinya ada planning kerjaan gitu-gitu, mungkin itu bisa batal gitu. Karena kan kasus ini nggak main-main, ini kasus hukum kayak gitu. Ya pokoknya buat Candy Boys and Candy Girls yang di sana, I'm fine. So buat kalian banyak banget yang tanya aku kemana, ya aku sekarang baik-baik aja. Cuman ya memang status aku sekarang udah menjadi tersangka kayak gitu. Dan buat masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, pokoknya lapisan masyarakat, saya mohon maaf atas kelakuan saya atau tindakan saya memakai bikini di pinggir jalan. Semoga dimaafkan, dan pokoknya buat kalian stay healthy, stay strong,
Pokoknya stay safe, pokoknya ya semoga kejadian ini jadi pembelajaran buat diri aku sendiri dan buat yang lainnya gitu. Ya, dan aku juga pernah bilang kalau itu konten jangan ditiru, kayak aku bilang kayak gini, jangan tiru adegan ini karena itu just for myself, ngebuat orang lain, dan aku tidak merugikan orang lain. Kayak aku di sana juga tidak ada aku kayak ngomong kasar ke pemerintah, juga tidak ada memprotes, tidak ada. Itu just for myself. Terus itu kegilaan aku, ngerti gak sih? Karena aku memang lagi stres tingkat tinggi. Mungkin di konten ini juga gue nggak tahu ini ngomong apa, tapi ini apa ya namanya tuh, nggak tahu stres gue masih ada atau enggak, karena gue nggak bisa menilai sendiri kalau gue tuh lagi stres atau enggak. Itu ya gue harus pergi ke psikiater kayak gitu. Cuman ya gue harus bikin video ini karena apa? Pertama ya fans aku banyak yang bertanya. Kedua ya banyak orang yang di sana beritanya jadi kemana-mana ngejudge aku juga. Terus apalagi ya yang aku lihat, terus ya gitulah. Kalau komentaran ya bawa-bawa orang tua, kayak misalkan oh nggak malu sama orang tuanya, oh nggak takut orang tuanya masuk neraka gitu-gitu. Aku independent woman, aku udah cari uang sendiri dari lama, dan bukan berarti aku tidak menghormati orang tuaku. Aku menghormati orang tuaku dengan cara aku, dan itu tidak, kalian tidak harus membahas wah nerakanya gini-gini gitu. Ya nggak etis lah gitu ya menurut gue kalau lu mau bahas ke sana gitu. Gue tetap mencintai orang tua gue, dan gue kasih tahu sekali lagi, gue tuh NKRI harga mati gitu ya. Bukan berarti gue tuh karena gue dikomentarin wah berbikini kan ini bukan budaya kita gini-gini, gak ke situ. Lu paham gak sih kalau orang stres gimana? Gue tuh stres gue tuh parah gitu. Ini kalian bisa lihat aja jerawat gue banyak banget sini tuh, nggak tahu ya ini di kamera kelihatan atau enggak, tapi jerawat gue tuh banget. Itu stres dan hormon gue tuh nggak stabil kayaknya gitu. Makanya gue ya bentar lagi gue bakal ke psikiater, gue pengen tahu hasilnya apa. Ya kita lihat aja gitu. Ya udahlah Candy Boys and Candy Girl, semoga ini menjadi info buat kalian semua. Dan semoga minta maaf aku diterima sama lapisan masyarakat Indonesia setelah aku membuat video ini. Maaf ya kalau misalkan ini kayak ngomongnya kayak ngacak gitu, karena memang ya kondisi otak aku lagi nggak stabil gitu loh, kayak apa ya namanya, lagi kalut-malut, banyak pemikirannya gitu. Jadi ya memang aku, ya kalian tahu sendiri kalau jadi tersangka, apalagi kita yang belum pernah terkena kriminal, kita pasti bakal oh my god shock banget, pasti mental kena gitu ya. Ya udahlah, pokoknya cukup segitu. Semoga ini infonya yang nyari-nyari aku dan yang meleset-melesetin berita di luar sana ya ditonton. Inilah kenyataan faktanya tuh kayak gini gitu ya. Ya, thank you so much for watching and see you di next video. Thank you so much for watching. Pokoknya buat kalian yang ikutan giveaway tetap stay tune, terus tonton konten-konten Dinner Candy. Karena gue cari uangnya sekarang di digital juga gitu. Giveaway tetap akan dibagikan. Apapun yang terjadi sama aku, ini YouTube bakal dipegang sama tim aku, sama adik aku. Jadi buat kalian tetap support gitu. Thank you so much. Bye-bye semuanya.